Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai jalannya alur cerita tambahan dari manga Sepak Bola Kuci Biru chapter yang ke-241. Karena pada dasarnya, semua bocoran yang sempat kita dapatkan dan juga kita bahas sama-sama pada hari Sabtu kemarin sama sekali tidak lengkap. Mengingat cerita manga Kuci Biru yang asli baru terbit pada hari Selasa kemarin, beserta dengan semua isi gambar panel manga yang aslinya. Selain itu, pada kesempatan yang sama ini, kami pun nantinya juga akan membahas mengenai prediksi alur cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kuci Biru chapter yang ke-242-nya dalam potongan narasi yang sangat singkat. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Terdapat 2 buah cerita tambahan dari manga Sepak Bola Kuci Biru di dalam versi aslinya alias versi yang berbayarnya. Di mana tepat ketika para pemain Blue Lock saat ini baru saja selesai latihan. Maka di momen yang sama itu, Yori yang kebetulan sedang membuka laptopnya akhirnya mulai membacakan semua komentar yang masuk dan juga topik-topik panas yang saat ini sedang dibicarakan oleh seluruh dunia. Di mana beberapa komentar itu diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Isagi Yoichi adalah masa depan dari tim Bastard Munchen. Di mana dengan adanya pasangan Isagi Yoichi dan juga Michael Kaiser, maka tidak ada satupun tim di seluruh dunia yang mampu menghalau serangan mereka berdua dari lini depan. Kedua, meskipun saat ini Isagi dan juga Michael Kaiser belum dewasa dan masih sering bersikap seperti anak kecil yang sangat egois, namun jika mereka berdua mau berhenti bertarung satu sama lain dan mau mulai melakukan kerjasama ini, maka sudah jelas mereka lah yang akan menggantikan Noel Noah sebagai pemain nomor 1 di seluruh dunia. Lagi pula, potensi dari Isagi dan juga Michael Kaiser sangatlah luar biasa besar. Mengingat mereka berdua pun mampu bermain di semua posisi, mulai dari pemain bertahan, playmaker, serta tentu saja striker yang sangat mematikan. Mendengar semua ucapan itu dari Yorio, Isagi pun seketika langsung meresponnya. Di mana pada panel ini, nampak Isagi yang sangat marah sekali sambil berteriak dengan sangat kencang dan juga berkata seperti ini. Tidak mungkin, entah apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mau bekerja sama dengan Michael Kaiser. Karena faktanya, hal itu sangat menjijikan. Mengingat aku lebih baik mati saja daripada harus melakukan kerjasama dengan si badut Michael Kaiser itu. Sementara itu, semua teman-temannya yang lain justru malah tertawa dengan sangat puas. Karena mereka semua sebenarnya memikirkan hal yang sama, yaitu Isagi dan juga Michael Kaiser memang sama-sama pemain yang sangat hebat. Jadi, andai saja mereka berdua tidak bertengkar lagi, maka seharusnya tidak ada satupun yang dapat menghentikan mereka. Nah, tepat di tengah perbincangan mereka, Yori yang saat itu sedang tertawa seorang diri, akhirnya mulai membacakan berita paling viral di sosial media dengan berkata seperti ini kepada Isagi Yoichi. Woi Isagi, ternyata semua orang sudah mengakui kedekatanmu dengan Michael Kaiser. Di mana mereka semua sampai menganggap bahwa dirimu dan juga Michael Kaiser adalah pasangan yang sangat cocok. Scene pun kini berpindah. Di mana pada panel berikutnya, kini giliran Iga Gurila yang berhasil mendapatkan panggung di dalam manga sepak bola ini. Karena secara garis besar, Iga Guri yang saat ini nampak sangat frustasi, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Isagi Yoichi. Isagi, tolong jelaskan kepadaku, bagaimana caranya aku bisa menjadi kuat dan juga bagaimana caranya supaya aku bisa dimainkan di dalam pertandingan selanjutnya. Mengingat nilai gajiku saat ini masih saja 0. Yang artinya, jika aku tidak mampu menunjukkan semua kemampuanku di dalam lapangan, maka sampai kapanpun aku pun tidak akan pernah bisa terpilih untuk dapat menjadi pemain utama bagi tim Jepang U20. Mendengar pertanyaan itu dari Gaguri, Isagi pun seketika langsung membalasnya. Hah? Apa maksudmu barusan? Jujur, aku sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang bagaimana caranya dirimu bisa menjadi kuat di dalam waktu yang sangat singkat. Menyaksikan respon tersebut dari Isagi Yoichi, Igaguri pun seketika langsung menjadi emosi. Hingga pada panel itu, dia pun langsung menarik tubuh dari Isagi Yoichi sambil berkata dengan lantang kepadanya. Hah? Kenapa kau tidak memiliki jawabannya? Ayo cepat bantu aku, dan ayo cepat beritahu aku bagaimana caranya aku bisa menjadi kuat. Di momen inilah, Isagi pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung bertanya kepada Igaguri. Baiklah, kalau begitu tolong beritahu aku, apa tujuanmu bermain sepak bola? Mendengar pertanyaan itu dari Isagi Yoichi, dia pun seketika langsung menjawabnya.
Tujuanku untuk bermain sepak bola tidak seperti kalian semua dan juga tidak sebesar kalian semua. Karena pada dasarnya, aku hanya ingin pergi dari rumah, serta aku pun juga tidak mau menjadi biksu untuk meneruskan kuil yang saat ini sedang dijaga oleh keluargaku. Nah, tepat di saat yang bersamaan itu, Isagi pun akhirnya kembali berkata lagi. Baguslah, tujuanmu sangatlah realistis. Mengingat kunci untuk bisa menjadi jauh lebih kuat adalah memiliki tujuan jangka pendek yang cukup realistis. Jadi menurutku, jika kau bisa fokus untuk dapat mencapai semua tujuanmu itu, maka kau pun pasti akan berhasil. Intinya, mulai dari detik itulah, Igaguri pun akhirnya berhasil mendapatkan semua jawaban tentang bagaimana caranya menjadi kuat. Karena dengan begitu, maka dia pun menjadi semakin termotivasi untuk bisa meningkatkan kemampuannya lagi, supaya dirinya bisa dimainkan di dalam pertandingan final, yaitu pertandingan penentuan antara tim PSG melawan tim Basar Munchen. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, dia pun kembali berkata lagi kepada Isagi Oichi. Isagi, harus kuakui bahwa kaulah yang saat ini terhebat. Padahal ketika kita pertama kali bertemu, aku pun berada pada ranking 300 dan kau pun juga berada pada ranking yang ke-299. Tapi sekarang cobalah lihat dirimu. Di mana saat ini kau sudah menjadi pemain nomor 2 sekaligus pemain terbaik yang ada di dalam Liga Neo Egois. Berdasarkan hal itu, apakah kau masih mau bertukar makanan denganku? Di mana aku akan memberikan natoku dan kau pun akan memberikan acarmu kepadaku. Mendengar ucapan itu dari Igaguri, Isagi pun seketika hanya tersenyum sambil menolak tawaran dari Igaguri. Serta mereka berdua pun akhirnya berjalan bersama-sama untuk meninggalkan lokasi tempat latihan ini. Selanjutnya, kini kita masuk ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sebuah prediksi singkat mengenai jalannya alur cerita lengkap dari chapter 242. Di mana secara garis besar, judul dari chapter terbaru minggu depan adalah Blue Rose and the Magician. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah Mawar Biru dan juga Penyihir. Judul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan bahwa pada chapter yang akan datang, cerita dari manga sepak bola ini akan kembali berfokus kepada Michael Kaiser dan juga Alexis Ness. Berdasarkan hal itu, maka terdapat dua buah kemungkinan cerita yang nantinya akan muncul secara langsung pada chapter 242. Mengingat pada gambar ini, nampak Michael Kaiser yang sedang duduk bersama dengan Isagi Oichi pada satu buah bangku panjang dalam posisi yang berlawanan. Di satu sisi, Isagi duduk dengan membawa satu buah bola yang terlihat sangat bagus dan juga sangat rapi sekali. Serta Isagi pun juga membawa seragam sepak bola SMP-nya yang masih nampak sangat bersih. Sedangkan di sisi lain, Kaiser justru malah duduk dengan membawa satu buah bola yang terlihat sangat hancur dan juga sangat kotor sekali. Mengingat pada seluruh bagian bola tersebut, nampak banyak sekali tambelan solasi putih yang mengitari seluruh permukaan bola itu. Yang artinya, bisa saja masa lalu dari seorang Michael Kaiser sangatlah berlawanan sekali dengan seorang Isagi Oichi. Di mana Kaiser tumbuh di daerah pemukiman kumuh dan hidup serba kesusahan alias kesulitan. Bahkan satu-satunya bola yang dimiliki oleh Kaiser saat itu terlihat sudah hancur karena sering dimainkan di jalanan. Kemudian kemungkinan yang kedua, yaitu bisa saja cerita dari Michael Kaiser yang ada pada chapter 242 minggu depan nantinya akan menggambarkan mengenai kisah perjalanan dari seorang Michael Kaiser ketika dirinya baru saja tiba di dalam tim Basar Munchen. Mengingat pada halaman terakhir dari chapter 241 kemarin, kita pun bisa melihat sama-sama penampilan dari Michael Kaiser dan juga Alexis Ness yang memakai seragam tim junior dari tim Basar Munchen, yaitu seragam berwarna putihnya. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimanakah cerita selanjutnya, maka kita pun masih harus sabar menunggu sampai chapter yang berikutnya terbit dalam waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!